Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, usai ditetapkan sebagai tersangka dan resmi diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo untuk ditahan, kuasa hukum owner kosmetik Ebudo justru mengungkap adanya oknum yang meminta uang sebanyak 130 juta kepada tersangka dengan iming-iming kasus tidak akan diproses. Oknum tersebut mengaku akan membagi uang yang diminta kepada 3 instansi penegak hukum terkait di Gorontalo. Ada fotonya. Ada bukti-buktinya. Ada buktinya orangnya. Penetapan tersangka owner kosmetik Ebudo berinisial NA alias Elis atas peredaran kosmetik racikan berbahaya ini menjadi sorotan warga Gorontalo. Di balik viralnya kasus ini, kuasa hukum owner Ebudo justru menguak sejumlah fakta yang cukup mencengangkan. Tepat sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Elis memberikan pengakuan pernah dimintai uang sebanyak 130 juta rupiah oleh seorang oknum bernama Iki. Karena diiming-imingi kasus ini tak akan diproses, Elis pun menyerahkan uang itu secara tunai kepada Iki. Setelah ditelusuri, kuasa hukum Elis mengungkapkan bahwa Iki ini akan membagikan uang tersebut ke 3 instansi penegak hukum terkait di Gorontalo. Mengetahui hal itu, kuasa hukum tersangka mengaku langsung berupaya menghubungi pihak salah satu instansi yang disebutkan Iki, dan tak lama kemudian ada oknum dari instansi itu mendatangi kuasa hukum tersangka untuk mengembalikan uang tunai sebanyak 30 juta rupiah. Alih-alih mendapat kebebasan, Elis kini justru resmi harus menjalani masa tahanan di Lapas Perempuan Gorontalo untuk menunggu proses persidangan. Hingga kini kuasa hukum tersangka pun masih berupaya menelusuri aliran dana yang dimintai oleh oknum Iki ini. Iki ini menyebut ada beberapa 3 lembaga, ada dibagi-bagi ke Kejati, ke Bepom maupun ke Polda. Nah, saya tanya, ini bagaimana kok bisa sampai begini? Saya bilang memang dia pada saat waktu menyerahkan itu melalui atas nama Iki itu. Bukti-buktinya juga, ada bukti rekamannya juga ada. Ada Saksi juga ada. Si Iki ini sebagai apa di sini? Nah, itu yang saya pertegas kepada Elis. Siapamu ini? Cuma dia bilang itu katanya orang kejaksaan. Nah, saya nggak ngejar apa kejaksaan tinggi atau kejaksaan negeri. Cuman itu katanya seperti itu. Kalau untuk yang ke Kejati saya sudah sampaikan, itu ada pengembaliannya nilainya 30 juta. Oh, berarti sudah dikembalikan? Iya. Berarti yang benar-benar benar-benar dikirim ini? Iya, itu dikembalikan tadi jam 10 pagi. Setelah saya sampaikan kepada pihak pengawasan, mungkin sudah ada tekanan dari atas, dikembalikan 30 juta. 30 juta, sedangkan transfer kan 130 juta. Ya, yang 100 ini belum tahu. Mengetahui isu yang beredar, Direktorat Kriminal Khusus Polda Gorontalo pun turut melakukan penelusuran untuk mengungkap oknum bernama Iki yang telah membawa nama Polda Gorontalo pada kasus itu. Polda Gorontalo pun menegaskan tidak pernah menerima aliran dana dari kasus tersebut dan akan menindak tegas oknum yang terlibat. Yang disebutkan oleh saudara Iki bahwasanya dari 3 instansi menerima sejumlah uang 130 juta atas kasus kosmetik itu tidak benar adanya. Ya, dari pihak Polda Gorontalo tidak pernah menerima uang atau pembagian dari saudara Iki atas kasus tersebut. Berangkat dari informasi itu, tentunya dari pihak Reskrim tentunya turun ke lapangan mencari tahu kebenaran atas berita tersebut dan kebenaran atas adanya bagi-bagi uang itu. Di sisi lain, saat dikonfirmasi, Bepom Gorontalo pun mengaku kaget dengan adanya informasi yang beredar. Kepala Bepom Gorontalo pun menegaskan tidak pernah menerima dana yang dimaksud oleh oknum Iki dan akan menelusuri informasi tersebut karena dinilai telah mencoreng nama baik instansi. Namun salah satu instansi lainnya hingga kini enggan memberikan konfirmasi atas informasi yang beredar. Kris Kamisma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo.